Ya, halo semuanya, berjumpa lagi ya di channel Adisan. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba ya untuk melakukan wireframer melalui factory image eMMC ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai ini ya. eh ini. Ini adalah UV light ya yang biasa digunakan untuk membaca di bagian user area gitu. Dan terkadang saat kita melakukan pembelian UV itu pasti bingung ya, ini alat sih sebenarnya buat apa ya? Gitu. Kadang nggak ada panduannya dan bingung cara pengoperasiannya gimana gitu, terus fungsinya untuk apa sih? Oke, di sini akan saya jelaskan ya. Untuk UV LED itu fungsinya agar kita saat melakukan penulisan data di bagian user area itu kecepatannya bisa tinggi ya, gitu. Jadi kalau untuk UV box itu kan dia interface-nya masih USB 2.0. Sedangkan untuk UV LED sendiri ini sudah interface-nya 3.0 ya, yang ditandai dengan kepala USB-nya ini berwarna biru, gitu ya. Kalau interface-nya ini biru, sebisa mungkin kalian untuk menancapkannya ya di USB yang biru ya, biar kecepatannya itu sebanding dengan apa yang diharapkan dari hardware-nya ini. Kalau kalian tancapkan di USB 2.0 laptop ya sama saja ya, paling kecepatan maksimalnya yang ada di USB itu yang 2.0 dan tidak bisa sampai ke maksimalnya 3.0. Oke, langsung saja ya kita masuk ke bagian UV eMMC Toolbox-nya terlebih dahulu. Karena di sini sudah saya siapkan ya sebelumnya untuk eMMC yang mungkin sudah ada isinya ya. Sebagai contoh, ini adalah eMMC dari Redmi 4A gitu. Nah, ini software UV-nya sudah terbuka ya. Kita coba cek untuk isinya ya di identify terlebih dahulu. Kita identify. Nah, ini sudah ada isinya ya. Sistemnya dari Xiaomi Redmi 4A. Setelah ini kan kalau untuk di sini di eMMC Toolbox kita bisa mengakses ini ya, ext CSD user area boot 1 boot 2 sampai RPMB ya, gitu. Tapi kalau menggunakan yang ini UV Light ini kita hanya bisa mengakses di bagian user area part gitu. Cuma di area sini ya. Dan yang membedakan ini eMMC Toolbox sama yang UV Light ini tadi adalah kecepatan gitu. Kecepatan penulisan datanya cepat yang UV Light gitu. Oke, di sini akan saya cabut ya untuk eMMC-nya dari soketnya UV box, dan ini untuk apa itu? Untuk cara pemasangannya yang jelas soketnya ini kalian pasang eMMC-nya terlebih dahulu. Sebentar ya, saya pasang dulu, saya paskan ya. Enggak, kebalik. Nah, kalau sudah dipasang seperti ini, kita hubungkan ini UV light ini dengan soketnya, kita hubungkan. Kalau sudah seperti ini, baru kita tancapkan di slot USB kita. Kalau bisa yang slot USB yang warna biru ya. Nah, kalau sudah seperti ini,
Ini kalau muncul seumpama ada muncul partisi E ataupun yang lain-lain, kita tutup saja ya, jangan diklik format ataupun yang lain-lain, gitu. Nah, kalau seperti ini kan sudah ada interface-nya ya, UV light. Nah, di sini bagian USB device-nya kalian pilih yang UV light ya. Jangan yang UV high speed. Kalau high speed itu dia ikutnya ke UV box-nya itu. Jadi kalau untuk yang ini yang UV high speed dia ikutnya yang UV box bukan yang UV LED. Kayak UV box UV box-nya kan kosong ini nggak ada eMMC-nya ya. eMMC-nya kan saya pasang di UV LED. Ya arahkan ke sini ke UV LED ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba ya kita identify aja terlebih dahulu. Nah, di sini ada settingannya ya. Untuk VCC-nya coba kita ubah ke 3,3. Ini biarkan default, max clock-nya ini saya biarkan standar saja ya, no limit. Atau ini biasa di auto juga nggak masalah itu. Kita klik identify. Nah, ini terdeteksinya seperti ini ya, kalau menggunakan interface dari UV Light gitu. Terus kita coba ya untuk mengakses di bagian area user part. Nah, ini kita klik identify. Nah, di sini kita bisa mengakses ya untuk bagian user area part. Dan fungsinya di sini seperti yang kalian ketahui ya, semisalnya kita mau melakukan repair image dari hasil backupan sebelumnya ataupun melakukan flash via factory image itu juga bisa ya nanti. Jadi ini intinya untuk memanage partisi yang ada di bagian user area part. Karena UV LED hanya sebatas sampai di sini, tidak bisa sampai yang ini ya. Nggak bisa sampai ini. EXTCSD user area boot 1, boot 2 sama RPMB nggak bisa. Yang ini ya. Maaf, user areanya bisa, yang tidak bisa itu EXTCSD boot 1, boot 2 sama RPMB gitu. Kalau yang ini harus pakai UV box. Dan kabar baiknya untuk UV LED ini tidak hanya bisa digunakan di UV box saja. Kalian bisa mengaplikasikan ya menggunakan mungkin dari bawaan dongle lain. Semisalnya bisa kalian lewat Hydra ataupun lewat apa ya? Intinya di bagian softwarenya itu ada manage eMMC-nya ya. Kayak Miracle Box itu sudah ada eMMC via ISP itu juga bisa. Terus mungkin kalau unlock tool ada, unlock tool pun juga bisa. Kalau untuk yang dulu sebenarnya ada AE tool ya, itu juga ada software manage untuk pembacaan via UV light itu juga ada, tapi karena MRT sudah dead project, otomatis softwarenya nggak bisa digunakan ya. Yang jelas untuk untuk software pihak ketiga bisa ya. Seperti Hydra sama Miracle tadi support untuk melakukan pembacaan ini menggunakan soket dari UV LED plus soketnya gitu. Oke, di sini untuk UV LED sudah terdeteksi ya. Coba kita melakukan backup yang merah-merah ya. Kita coba saja kecepatannya itu bisa tembus sampai berapa. Nah, ini kita read ya, coba. Nah, ini coba saya buat folder baru ya. Mana ya? Sebentar. Agak lambat. Kita buat folder baru. Ini adalah gram user area dari UV LED gitu ya. Nah, klik ini aja. Nah, lihat kan
Kecepatannya dia bisa sampai 20 berapa tadi, 20-an ya? Sebentar ini kok yang ke-backup cuma satu ya, kita coba ya ulangi lagi, di-read lagi, kita coba klik. Oh, jadi harus diulangi ya. Jadi kalau seumpama A cuma satu berarti backup-nya belum sempurna gitu ya. Jadi harus diulangi dan ini lihat kecepatannya bisa sampai 25 MB. Kalau kita tulis pakai UV Box ya cuma kecepatannya paling kisaran 10 mega ya, 10 sampai 15 MB itu saja sudah untung ya. Di sini kita bisa lihat tadi bisa sampai apa itu 25 MB dan ini adalah mempercepat kerja kita ya. Jadi waktu kita itu nggak kebuang sia-sia hanya karena untuk nulis dan backup gitu. Bisa kita gunakan untuk mobilitas lainnya. Nah, di sini sudah terbuat ya untuk backup-nya. Coba kita klik identify. Nah, ini sistemnya masih terbaca ya, masih normal. Kita coba untuk restore ya dari backup yang sudah kita buat. Coba kita double klik yang kita butuh file yang ada di bagian tadi ya, UV-LED tadi yang sudah kita buat. Nah, ini. Nah, kita masukkan satu persatu ya ini. Dari modem. Aduh, sebentar ya. Ini coba di copy saja partnya. Kita double klik saja ya biar nggak pusing. Paste, enter. Kita masukkan satu persatu modem, modem ST1, terus modem ST2, FSG-nya, terus scroll ke bawah, terus persis ya, persis, config, nah ya config sama cas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik buret ya. Kita tunggu. Oh iya, ini lupa ya, belum tak hidden. Nah, kadang menjumpai ya seperti ini, error kode 0x sampai ini ya. Access is denied. Berarti ini gagal menulis ya di bagian modem image-nya. Ini sampai kas ini sudah apa itu sudah di read kecuali di bagian modem ya. Di bagian modemnya gagal. Kita coba untuk read ulang ya di area modem saja gitu. Kita coba lagi. Nah, ini ya sudah saya pilih modemnya saja baru kita read. Kita tunggu ya sampai
Nah, ini ternyata masih muncul error ya. Jadi, error ini mungkin dikarenakan bentrok ya. Kita coba untuk melakukan erase terlebih dahulu ya di bagian modemnya. Ini klik, terus di erase terlebih dahulu. Oh, ini masih error ya. Berarti untuk yang modem ini mungkin harus diambilkan dari firmware-nya. Karena ini firmware-nya untuk Redmi 4A, kita cari file modemnya dari Redmi 4A ya. Itu untuk modem itu biasanya formatnya non hilos ya. Mana ya? Coba bentar saya cek dulu. Kalau untuk modemnya semisalnya di sini tidak terdeteksi ya, itu coba kita cek ya di bagian firmware sebelumnya apakah ada ya. Kalau nggak ada, berarti kita write via factory image gitu. Jadi, semisalnya ini modemnya kalau ditulis tadi mengalami gagal, di erase juga gagal, itu kita ambilkan dari firmware-nya ya via factory image. Kita arahkan untuk di bagian raw programnya, di bagian ini, Rolex ini tadi, kita pilih di raw programnya. Ntar ya, di tipe type saja biar enak. Nah, ini ya raw program sama patch-nya. Patch. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita uncheck ini. Nah, ini kita uncheck, kita pilih yang ini ya, modemnya saja, baru kita write. Nah, kalau seumpama di write seperti ini tetap gagal ya, berarti tandanya kalian memang harus mengakses untuk write file modemnya itu via UV box ya. Ini saya coba cabut terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah cabut ya. Kita cabut terlebih dahulu UV light-nya, baru kita masukkan ke UV box-nya. Kita identify ya. Nah, tadi kan kalau untuk UV light-nya saya cabut, USB device-nya dia otomatis ke sini ya, USB UV high speed gitu. Kita masuk ya ke user area part, lalu kita coba ya untuk memasukkan file modem tadi ya yang masih belum apa itu? Intinya belum masuk ke bagian apa itu partisinya dan gagal ya mengalami error. Kita coba write via UV eMMC Toolbox. Nah, ini sudah saya masukkan ya. Kita klik write. Oh, ini maaf. Buswidth-nya saya ubah menjadi 8 ya, biar cepat.
gitu. Nah, dia baru bisa ya. Kenapa kok apa itu mengalami error seperti tadi ya? Karena gini ya sob, kadang untuk di bagian user area part itu memang saat kita melakukan backup data yang merah ataupun menulis yang partisi merah itu kadang di blok ya. Di blok seperti tadi, kayak di file modem ini tadi mengalami kegagalan ya, tapi untuk yang lainnya itu berhasil. Jadi untuk menangani masalah itu tinggal seperti ini tadi. Itu ya, paham kan untuk masalah di apa itu UV light seperti ini. Kita coba klik identify ya. Nah, terus kasusnya ada lagi ya, seperti ini. Semisal, gimana kalau statusnya eMMC kita itu kosongan? Jadi ini akan saya coba erase terlebih dahulu ya. Saya hapus total. Jadi biar benar-benar kosong ya. Misalnya kita dapat kasus HP apa itu HP yang IC eMMC-nya itu sudah tidak bisa di backup sama sekali dan rusak tentunya ya. Intinya dia tidak ada datanya, tidak terdeteksi di UV box dan kita bingung ya. Bagaimana cara kita untuk melakukan flashingnya? Kita bisa melakukan via eMMC Toolbox langsung melalui factory image itu dengan kecepatan mungkin kisaran 10 mega ya untuk standarnya. Tapi kalau menggunakan yang UV light ini, yang UV light yang kecil, itu kita bisa write sampai 20 MB-an ya. Kita coba ya. Ini saya coba identify terlebih dahulu. Biar memastikan bahwa eMMC ini kosong ya. Nah, kosong ya, partisi konfigurasinya 0, ini menandakan kosong. Di bagian bawah juga tidak ada sistem info ya. Ini saya cabut terlebih dahulu. Saya masukkan lagi ya ke bagian UV light-nya ini. Baru kita masukkan ke USB-nya. Nah, di sini sudah terdeteksi UV light ya. Nah, USB device-nya kita checklist yang di UV light yang bawah. Ini sudah terdeteksi ya, baru kita klik identify. Nah, kosong kan. Sebelumnya kan di bagian bawah sini ada apa itu Android info atau sistem info ya dari HP sebelumnya. Seumpama contohnya Redmi 4A Rolex. Nah, ini adalah contoh kosongan. Jadi eMMC yang benar-benar baru ya, gitu. Nah, kalau untuk melakukan flashingnya, kita masuk ke factory image, lalu kita arahkan ya di chipsetnya. Kalau Redmi 4A kan Qualcomm. Nah, kita arahkan ke Qualcomm di bagian raw program. Ini kalian cari untuk filenya ya, file firmware. Biasanya di dalamnya ada yang namanya raw program sama patch ya, gitu. Kalian klik yang raw program. Nah, terus yang patch-nya ini kalian pilih juga. Nah, ini ya. Nah, ini sudah apa itu sudah terisi semua. Bagi kalian yang mungkin mau ngisi merah-merahnya ini sekalian bisa ya yang kurang. Jadi diambilkan langsung dari backupan yang tadi. Contohnya ini ya, modem ST1, ST2, FSG sama config ya. Tapi biasanya kalau untuk yang backupan merah saya cuma mengambil dari ini ya, modem ST1, ST2 sama FSG. Itu saja sudah cukup ya. Ini saya coba masukkan untuk file backupan dari HP sebelumnya untuk email ya ini yang jelas. Gitu. Untuk konfigurasi email dari HP sebelumnya. Tapi kalau posisinya baru, kalau baru kita nanti ya cuma tinggal write standar saja gitu. Kita write standar atau write biasa.
Nah, bread standar dari HP-nya seperti ini kita tulis, nanti kalau sampai menu biasanya emailnya nol, baru kita repair email menggunakan software pihak ketiga ya, gitu. Bisa menggunakan Gfile ataupun menggunakan VPST kalau untuk yang Qualcomm dan tool sejenisnya. UV Block pun juga bisa ya tentunya di bagian UV Android Toolbox gitu. Di sini sudah saya pilih, terus ini juga pilihannya standar ya, ini enggak saya otak-atik, jadi standar. Kita klik Write. Nah, lihat kan untuk kecepatannya dia nulisnya cepet banget. Beda dengan menggunakan yang UV Box bisa sampai buat kalian mungkin tidur ya karena lamanya gitu. Kecepatan 10 mega kalau untuk eMMC-nya kecil semisalnya 8 giga atau 4 giga, 16 giga gitu masih dirasa cukup ya. Kalau eMMC-nya besarnya 32 giga, 64 giga, terus 128 giga, ya bisa buat kalian tidur ya mungkin 2 jam itu. Dan mobilitas kita kan malah merasa tidak menjadi efisien gitu. Karena semisalnya untuk waktu buat nulis sama backup data ini bisa dipakai untuk ngerjain hal yang lain, semisalnya ganti LCD atau ganti konektor maupun pekerjaan yang mungkin tidak berhubungan dengan HP ya, yang di luar pekerjaan standarnya atau kegiatan sehari-hari gitu. Jadi sebisa mungkin buatlah waktu menjadi lebih efisien gitu. Oke, kita tunggu ya. Ini sudah berat sistemnya saja sudah sampai akhir ini. Cepet banget. Nah, ini proses broadcast tinggal di bagian user data ya. Nah, ini untuk statusnya write-nya sudah selesai ya. Untuk menulis firmware-nya via apa itu? UV-LED sudah selesai ya. Cepet banget dibandingkan dengan factory image via apa itu eMMC toolbox di apa itu di bagian factory image gitu. Kita coba klik identify apakah sudah masuk atau belum untuk Android-nya. Nah, ini sudah terdeteksi ya. Jadi sistem kita sudah terbaca dan berhasil ya. Tentunya untuk tipe yang lain kalian tinggal sesuaikan saja ya. Untuk MediaTek tinggal pilih skaternya, Spreadtrum tinggal pilih ini di bagian BMA config. Terus di Samsung kalian sesuaikan pitnya sama 4 filenya ini. Kalau ada UMS ini bisa kalian masukkan tapi ini jarang ya. Biasanya kalau Samsung cuma pit, BL, AP, CP sama CSC gitu. Untuk LG, KDZ, Sony, FTF gitu. Oke, mungkin untuk tutorial mengenai UV LED ini semoga dapat membantu kalian ya yang mungkin eh, punya UV LED-nya tapi jarang digunakan ya. Padahal teknisi kalau nggak pakai yang namanya UV LED ini rugi ya menurut saya gitu. Karena ini menurut saya itu sangat penting ya untuk menghemat waktu kalian. Jadi jangan apa itu menggunakan UV box-nya karena UV box itu cuma terbatas untuk kecepatannya. Interface 2.0 itu dirasa sudah sangat jadul ya walaupun masih digunakan untuk saat ini gitu. Tapi untuk transfer data sudah sangat lambat ya menurut saya. Sudah saatnya kita menggunakan teknologi yang cepat untuk menghemat waktu kita gitu. Oke, sekian dulu ya untuk masalah apa itu? Write data dari UV LED dengan menggunakan factory image, baik itu kita membackup file merah, terus kita menghapus data dan mengisi
apa itu, mengisi firmware dari eMMC kosongan, terus, kita sampai melakukan identifikasi ya hasil dari apa yang sudah kita isi dan seperti yang Anda lihat tadi sudah berjalan dengan semestinya dan ada beberapa error di bagian modem dan tentunya itu bisa di-fix-kan ya, gitu. Oke, sekian dulu dari video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja ya di bagian kolom komentar. Tidak perlu ragu dan jangan sungkan. Apabila bisa saya fixkan, saya jawab ya, gitu. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.